habis tahun 2020 harus maju gitu kan. Beragam-agam suku agama di dalam Rifki Palevi namaku. Membahas tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia sangatlah luas. Terlebih dari agama, budaya, ras, suku, dan beberapa golongan. Keanekaragaman di berbagai aspek kehidupan yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu dan utuh. Menjadi pemersatu, memperkuat jalinan kehidupan. Keanekaragaman ini seharusnya tidak menjadi suatu ancaman, akan tetapi sebagai pedoman kehidupan untuk mencapai cita-cita bangsa, saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika itu beragam-agam suku agama tapi tetap kita satu. Ya macam-macam suku bang, ada suku ya Islamnya, ada suku agama Kristennya, Katoliknya gitu. Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam ras, macam-macam agama, tapi tetap satu jua, tetap satu negara. Ya walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, tapi kita tetap satu. Yang kita ketahui tentang Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya harusnya adanya persatuan dan kesatuan di antara budaya dan agama. Jadi kita tidak melihat ada satu perbedaan di antara agama manapun ataupun dari suku apapun. Kondisi alam pun mengakibatkan perbedaan mata pencaharian. Ada yang sebagai pegawai, pedagang, petani, peternak, nelayan, dan lain-lain. Sehingga kebinekaan mata pencaharian tersebut dapat menjalin persatuan. Karena satu sama lain saling membutuhkan. Secara nasional maupun lokal, keragaman tidak bisa dihindari. Keragaman merupakan keniscayaan dalam sebuah masyarakat. Seiring dengan meningkatnya intensitas komunikasi global, semua orang sadar akan semua itu. Karena sudah terdapat pada lambang negara yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku kebinekaan tidak perlu diretorikakan dengan bahasa yang indah. Karena seseorang bisa berkata-kata bijak, tetapi belum tentu bisa berperilaku bijak. Yang terpenting bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya mah kita harus bersatu, apapun harus kita bersatu, bergotong royong dengan Indonesia. Kalau menurut saya jangan terpengaruhi oleh berita-berita yang belum benar. Ya kita tetap menjaga persatuan bangsa aja. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Di sini kita harus pandai-pandai menjaga kesatuan dan kesatuan. Kita saling bahu-membahu di antara kita. Kita masalahnya di sini sesama manusia harus saling tolong-menolong. Ya, contohnya di dalam satu kesatuan kehidupan dalam
beragama maupun yang lain-lainnya. Di sini kita harus bekerja sama. Ya, penting menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Apa lagi ya? Intinya toleransi lah sesama suku, agama. Untuk saya pribadi, untuk masalah bencana ya alhamdulillah dilihat partisipasinya dari masyarakat cukup mendukung ya. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Lintas komunitas, loyalitas tanpa batas. Yes, yes, yes. Di negara Indonesia juga masih sering sekali terjadi intoleransi di kalangan masyarakat, seperti terjadi pembakaran tempat ibadah, atau terkadang ada juga pembubaran orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Sebenarnya hal itu terjadi bukan karena kesalahan agama. Di dunia ini tidak ada agama yang mengajarkan hal buruk. Namun, kembali lagi kepada diri kita sendiri sebagai penganut agama. Bagaimana menyikapi hal yang baik dan buruk? Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak kebebasan beragama. Karena kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita menganut agama sesuai panggilan atau keyakinan masing-masing. Namun, sejauh ini dengan keanekaragaman agama di Indonesia, negara Indonesia bisa hidup rukun berkat perkembangan yang semakin maju. Maka dari itu, agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah harus berkontribusi besar dalam mengatur agama-agama yang ada di Indonesia, agar antar agama terjalin kerukunan. Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud dengan adanya sikap dan perilaku toleran masyarakat. Toleransi beragama harus ditanamkan sejak kecil. Maka dari itu tanamkanlah sejak dini arti makna Bhinneka Tunggal Ika. Aku senang melihat masih banyak generasi muda yang masih peduli
dengan membantu anak-anak belajar dan menanamkan ilmu pengetahuan. Usia dini merupakan masa emas bagi anak-anak. Karena pada usia ini, anak-anak pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental yang luar biasa. Pada masa ini juga merupakan periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter.